Shalom, puji Tuhan, pada saat ini kita kembali bertemu untuk merenungkan akan firman Tuhan. Dan pekabaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Keluaran pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Di sana ada satu cerita yang menarik. Saudara bisa buka dan baca Alkitab saudara. Saat ini saya akan memimpin saudara dalam renungan ini, dan kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara. Saya ambil ayat temanya di dalam Keluaran 1 ayat 21. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Kisah ini menarik saudara. Latar belakang kisahnya seperti ini. Bangsa Israel di Mesir sudah semakin banyak dan menjadi ancaman bagi orang-orang Mesir. Sekitar 430 tahun mereka di Mesir, 430 tahun yang lalu, Yusuf, saudara-saudaranya bersama dengan ayahnya Yakub hanya sekitar 70 orang saja. Tetapi di kisah ini atau 430 tahun setelahnya, mereka sekitar 2 juta lebih orang. Jadi menjadi ancaman. Lalu muncullah Firaun yang sudah tidak mengenal Yusuf, nenek moyang daripada bangsa Israel. Nah, ketika Firaun yang baru muncul yang tidak mengenal Yusuf, maka perintah daripada Firaun yang baru ini kepada para bidan orang-orang Mesir, yaitu setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Nah, mari kita lihat ayatnya yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Puah. Jadi bidan-bidan ini, Sifra dan Puah ini disuruh oleh Firaun, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi saudara, mungkin sambil membantu ibu-ibu yang melahirkan, Sifra dan Puah ini melihat, oh laki-laki harus dibunuh, ya. Oh perempuan, dibiarkan hidup. Bukan hanya kepada Sifra dan Puah sebenarnya, tetapi kepada para bidan-bidan yang lain. Namun menarik di sini, kenapa bidan-bidan Mesir ini disebutkan namanya yaitu Sifra dan Puah? Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi mereka. Nah, bidan ternyata sudah ada sejak zaman Alkitab. Ya, sudah lama saudara, sekitar 3.500 tahun yang lalu bidan-bidan sudah dikenal di zaman ini untuk membantu orang-orang bersalin. Nah, Raja Mesir berfirman langsung kepada mereka, berarti ini sangat penting. Ya, ini adalah perintah yang sangat penting. Tetapi di dalam ayat yang selanjutnya, ya, kita bisa dapati bahwa mereka ini takut akan Tuhan. Sifra dan Puah di dalam ayatnya yang ke-17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Oh luar biasa saudara. Kita tahu perintah daripada Firaun ini yaitu untuk membunuh. Karena mereka takut akan Tuhan, mereka percaya bahwa membunuh bukanlah perintah daripada Tuhan. Ya, jadi ini menarik, ceritanya luar biasa. Ayat 18. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Lalu jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Jadi saudaraku, ya, ini ada para bidan ini, mereka ini tidak mengakui. Ya, bisa saja dia ini bersilat lidah atau juga cerdik lah, ya.
cerdik seperti merpati, licik seperti ular. Oleh karena kalau dia akui, maka pastinya dia akan apa? Mati. Ya. Tetapi dia berdalih bahwa perempuan Ibrani adalah perempuan yang apa? Yang kuat. Belum datang kami, mereka sudah melahirkan. Itulah kata Sifra dan Puah, saudara-saudara. Ya. Dan menariknya ayat 20 di sini, karena mereka takut akan Tuhan, ya, ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Ya, jadi perbuatan baik daripada bidan-bidan ini membuat bangsa Israel semakin banyak. Mungkin ada pelajaran yang penting juga yang bisa kita dapatkan di sini. Keberhasilan bangsa Israel menjadi sangat banyak, bahkan hampir menguasai Mesir, ya, dengan jumlah jiwa yang sangat banyak, keturunan yang berlimpah banyak sekali, seperti bintang-bintang di langit, pasir di laut, ya, janji kepada Abraham. Oleh karena bidan-bidan ini, ya, pelajaran penting bagi kita, keberhasilan kita tidak tahu siapa yang mendoakan kita. Mungkin bukan usaha kita sendiri, tetapi kita harus menghargai orang-orang yang berbuat baik juga kepada kita, walaupun kita tidak ketahui. Ada orang-orang di sana yang berbuat baik, ya, dan Tuhan gunakan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini di dalam ayat 21 berlanjut, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ini dituliskan, saudara. Ya, kenapa hal ini dituliskan? Bahwa Sifra dan Puah akhirnya berumah tangga. Ada kisah yang menarik di dalam kerajaan Firaun atau Mesir, ya. Mesir ini, setiap orang yang menjadi abdi atau hamba daripada Firaun, bagi yang laki-laki, mohon maaf, buah pelirnya harus dikeluarkan atau dikebiri. Jadi ketika mereka sudah tidak kuat, nantinya mereka harus apa? Baru mereka bisa kembali ke keluarga mereka. Ya, tidak boleh menikah. Demikian juga bagi yang perempuan. Perempuan tidak boleh menikah. Nanti kalau mereka sudah tidak kuat, barulah mereka boleh diizinkan kembali bertemu dengan keluarganya, sehingga mereka sudah tua. Itu sebabnya kisah ini dituliskan bahwa bidan-bidan itu dibuat oleh Tuhan berumah tangga. Ini adalah berkat yang besar kepada mereka, Sifra dan Puah. Seandainya saja mereka tidak takut akan Tuhan, maka mereka juga tidak memiliki keturunan. Ya, saudara-saudaraku, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah Sifra dan Puah atau bidan-bidan di Mesir ini yang menolong orang Israel adalah mereka mempraktikkan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sifra dan Puah menikah oleh karena mereka mencari dahulu kerajaan Allah. Yang kedua, buah dari takut akan Tuhan ini, ya, nama mereka dituliskan dalam Alkitab. Firaun, waktu itu kita tidak tahu. Firaun ini hanyalah gelar. Nama kita tidak kenal. Mungkin sebagian besar orang tidak kenal, tapi mungkin ada beberapa orang yang kenal, ya, seperti ahli-ahli Alkitab yang menyelidiki secara detail tentang kisah ini. Namun, ya, tidak diketahui. Kita sebagai kebanyakan orang tidak ketahui. Sedangkan Sifra dan Puah ditulis, saudara, namanya, ya, luar biasa. Lalu pelajaran yang berikutnya juga, mereka menjadi berkat bagi orang tua, bukan hanya bagi bayi laki-laki yang lain, tetapi juga bagi Musa. Seandainya saya tidak ada mereka, maka mungkin Musa akan dibunuh. Dan kita bisa berandai-andai bahwa kalau saja mereka tidak digunakan oleh Tuhan, maka Musa dan bayi-bayi laki-laki yang lainnya, mereka semuanya akan mati. Tidak ada seorang yang akan diutus oleh Tuhan. Seperti itu, saudara-saudara. Dan yang berikut, menjadi berkat bagi bangsa pilihan, yaitu Israel. Ya, luar biasa cerita ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh menyegarkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.